Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para siswa kelas 11 Madi, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tajwid dengan membahas tentang nun dan mim yang bertasydid dan mim sukun. Ya. Jadi pembahasan kita pada pelajaran hari ini adalah membahas nun dan mim bertasydid dan mim sukun. Ya. An-nun wal mim al-musyaddadat al-musyaddadataini wal mim sakinah. Bab an-nun wal mim al-musyaddadataini wal mim sakinah, ya. Ini bahasa Arabnya. Ini kita baca syairnya, kita baca nazomnya, ya. Untuk nazom ini antum wajib menghafal. Wazhiril hunnata min nunin wa min mimin idza mashuddida wa akhfiyan. Ini nazomnya, ya, syairnya, ya. Artinya wazhiril hunna, dan tampakkanlah dan jelaskanlah dan perjelaslah hunnah min nunin dari nun wa min mimin dan dari mim. Ya, jadi di sini idza mashuddida apabila ditasydid. Ya, jadi ini maksudnya di sini pengarang mengatakan qaulu wazhir sampai syuddida. Ya. Dari wazhir sampai syuddida maksudnya ay azhiril hunnah wadhihha, yakni jelaskanlah hunnah, perjelaslah hunnah halan nutqi ketika mengucapkan bin nunil musyaddadati, ya, dengan nun tasydid atau bil mimil musyaddadah atau mim bertasydid. Jadi maksudnya ketika nun itu bertasydid dan mim bertasydid maka gunanya diperjelas, ya, diperjelas. Sawaun kanat fi wastil kalimah, baik di tengah kalimat au fi akhiriha atau di akhirnya. Wasawaun fil fi'li wal ismi wal harf, dan baik pada fi'il, isim atau huruf, ini tetap dibaca guna dengan jelas. Wa hadzal hukmu wajib, dan hukum ini wajib, ya. Hukum ini wajib. Kemudian apa itu guna? Guna itu sering diterjemahkan suara yang mendengung, Pak. Jadi di sini diartikan sautun raqimun, suara merdu, jamilun, indah. Wal gunnatu hiya sautun raqimun jamil, suara yang merdu dan indah, yakhruju min khayshum al-anf, ya, yang keluar dari batang hidung, ya. Keluar dari batang hidung, dari rongga hidung, ya. Keluar dari rongga hidung, dari batang hidung. Miqdaruha, adapun kadarnya, panjangnya, ya, atau lamanya harokatan, dua harokat. Jadi ketika mengucapkan mim bertasydid, maka itu kadarnya itu atau lama ketika mengucapkan itu adalah dua harokat. Apa itu harokat? Harokat di sini adalah al-miqdar zamani liqabdil asbu' au pastihi fi halatin wasatin baina sirah wal qut'i. Itu al-miqdar zamani, kadar waktu liqabdil asbu'i, ketika menggenggam jari, au pasti atau membentangkannya, ya, fi halatin wasatin baina sirati wal buti, dengan kondisi pertengahan antara cepat dan lambat. Jadi ketika antum menggenggam jari, ya, antum itu menggenggam jari atau membentangkannya dibalik-balik, ya, itu waktunya itu sedang pertengahan, tidak lama dan tidak cepat. Jadi sedang-sedang lah. Maka sering diartikan juga ketukan. Kadang ada yang mengartikan ketukan. Nah, seperti itulah, ya. Jadi waktu yang sedang antara seperti antum menggenggam jari dan membentangkannya itu namanya harokat. Dua harokat berarti dua kali itu. Wa min amsalatin nun wal mim musyaddadatain, di antara contoh nun dan mim bertasydid adalah inna, an-nur, an-ni'mah, law sallibannakum summa ummah. Nah, itu, ya. Itu namanya mim bertasydid dan nun
bertasydid. Ya. Itu ketika nun dan mim bertasydid maka perjelaslah bacaan gunnahnya. Kemudian lanjutan dari syairnya adalah waqfiyan, dan samarkanlah. Apa yang disamarkan? Al-mima, yaitu mim. Al-mima intaskun bi ghunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahli lada. Maksudnya di sini samarkanlah mim ketika mim itu sukun, intaskun ketika mim itu sukun, bi ghunnatin dengan gunnah, lada ba'in ketika bertemu ba. Jadi ketika mim sukun bertemu ba maka samarkanlah, ya. Samar itu dalam bahasa Arabnya ikhfa, ya. Al-Mukhtari menurut pendapat yang dipilih min ahli lada, dari di sini maksudnya para qari atau ulama tajwid, ya. Itu maksudnya. Jadi maksudnya di sini wa afiyan alami ma intaskun bi ghunnatin lada. Itu apabila mim sukun bertemu dengan ba maka dibaca ikhfa. Contohnya hum bi rabbihim qalbum basik ya'tasim billah, ya, ma lahum bih. Nah, wa hadha al-ikhfa yajib an yakuna bi ghunnatin miqdaruha harakatan. Ikhfa ini yajib yakuna bi ghunnah, wajib dibaca berdengung gunnah, miqdaruha harakatani, kadarnya 2 harakat. Wa yusamma, dan disebut ikhfaul mim. Wa yusamma al-ikhfaul mim, menyamarkan mim di sini disebut dengan ikhfa syafawi, ya. Jadi kalau ada mim sukun bertemu ba maka dinamakan ikhfa syafawi. Apa alasannya? Li khuruji minasyafah, karena keluar dari bibir. Wa khurujul mimi minal ba'i minasyafatain, dan keluarnya ba dan mim dari 2 bibir. Jadi ba dan mim itu keluar dari 2 bibir, maka dinamakan syafawi. Syafawi itu artinya bibir, ya. Dari kalimat syafatun. Nah, kemudian di sini pengarang melanjutkan bersyarah, wa alam ketahuilah annal mima as-sakinah idza ata ba'daha harful ba'i fa innahu yujadu fiha madhhaban. Ketahuilah bahwasanya mim sukun apabila datang setelahnya ba maka ada 2 mazhab, ada 2 aliran dalam masalah ini, ada 2 hukum, ya, ada 2 aliran. Mazhab pertama al-ikhfa, yaitu apabila mim bertemu ba dibaca ikhfa, ya. Ada yang disebut ikhfa syafawi. Wa huwa alladhi 'alaiha amalu aktsaril ada. Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama ada, ya. Ulama tajwid, ulama qiraah. Wa qala bi Ibnul Jazari wa Abu Amr Adani. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Jazari dan Abu Amr Adani. Jadi ikhfa syafawi itu pilihannya, pendapat yang dipilih oleh Al-Jazari, dan inilah diamalkan oleh mayoritas umat Islam di dunia, ya. Mazhab kedua izhar, ya. Ada juga pada ulama yang berdasarkan, ada ulama yang berpendapat seperti ini, ya. Seperti itu, ya. Pendapat ini dipilih oleh Imam Makki bin Abi Thalib, ya. Itu dibaca izhar dengan perbedaan apakah diguna atau tidak guna. Qala Ibnu Jazari mengatakan wal wajhani sahihani, 2 pendapat ini benar, mahfuzun bihima, diambil illa anal ikhfa'a aula. Hanya saja pendapat bahwa ketika mim bertemu ba itu hukumnya ikhfa syafawi itu lebih utama, dan inilah yang kita pakai. Apabila ada mim sukun bertemu ba maka hukumnya menjadi ikhfa syafawi, ya. Kemudian ada perhatian di sini. Wahzar inda ikhfa'il mimi min itlaqi syafatain. Perhatikan, ya, buku yang saya pakai ini, kitab yang saya pakai adalah Syarah Matan Al-Jazariyah. Karena materi utamanya itu Matan Al-Jazariyah, sehingga penjelasannya memakai kitab masing-masing, dan di sini menggunakan kitab Ar-Rawdatun Nadiyah Syarah Matan Al-Jazariyah ini, ya. Ini. Wahzar, hati-hatilah inda ikhfa'il mimi, ketika menyamarkan mim min itlaqi syafatain tamaman, yaitu menutup kedua bibir dengan penuh. Jadi ketika menyamarkan mim, jadi ketika membaca ikhfa itu jangan menutup kedua bibir secara penuh, jangan ditutup total, ya. Bal yajibu amalu ta'ala musin khafifun bainahuma. Tapi
ya sedang-sedang antara keduanya lah, jangan ditutup total, artinya tengah-tengah aja, tengah-tengah ya. Jangan ditutup total bibirnya ya. Bibirnya jangan ditutup total. Ya itu ya. Nah, ini hukum ifa syafawi. Kemudian yang kedua adalah hukum izhar syafawi. Izhar syafawi ini izhar syafawi ini ada di syair berikut ini, nazam berikut ini. Wa azhirunnaha inda baqil ahrufi wahdzar la dawawin wa fa antahtafi. Ini nazamnya yang wajib antum hafal. Wa azhirunnaha, dan jelaskanlah, perjelaslah inda baqil ahrufi, ketik di huruf-huruf lain. Ya, wahdzar la dawawin wa fa antahtafi, dan hati-hatilah menyamarkan wawu dan fa. Ya, penjelasannya wazirunnaha inda baqil ahrufi, maksudnya waziril mim sakinah, perjelaslah mim sukun idza ata pada ketika setelahnya itu ada huruf selain ba dan mim. Ya. Di sini maksudnya perjelaslah mim sukun, bacalah dengan jelas mim sukun ketika bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka dinamakan izhar syafawi. Jadi izhar syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka dinamakan izhar syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka dinamakan izhar syafawi ya. Kemudian wa'dzar la dafa wawin wa fa, dan berhati-hatilah ya apabila mim itu mendahului huruf wawu dan fa. Apabila mim sukun itu ada sebelum huruf wawu atau fa, maka berhati-hatilah jangan sampai menyamarkan, jangan sampai membaca ikhfa. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan wawu dan fa itu jangan dibaca samar, jangan dibaca ikhfa. Ya. Karena apa? Wawu maksudnya sama dengan fa. Ya, itu seperti itu ya. Karena wawu maksudnya sama dengan fa. Dekat ya, dekat. Jadi maksudnya ketika mim sukun bertemu dengan wawu dan fa, maka tidak dibaca samar, tapi harus dibaca jelas. Penjelasannya di sini, taudih penjelasan. I'lam anna lil mim sakinah thalathatu ahkam. Ketahuilah bahwa mim sukun memiliki 3 hukum. Ada 3 hukum berkaitan dengan mim sukun. 1, ikhfa. Al-awwal ikhfa. Ikhfa itu secara bahasa adalah as-satru, menutupi. Istilahan ikhfaul mim sakinah idza waqa'a pada harfil ba. Menyamarkan mim sukun apabila bertemu dengan huruf ba. Ini namanya ikhfa syafawi, wa yusamma ikhfa syafawi ya. Ini ikhfa syafawi ya. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua idgham. Idgham secara bahasa adalah al-idkhal. Lughatan al-idkhal. Idgham secara bahasa adalah al-idkhal, memasukkan atau melebur. Wastilahan secara istilah, idza atat mimun mutaharrikatun ba'da mimin sakinah fa inna nudrimul ula fi tsaniyah wa nantiqu bi tsaniyah musyaddadah. Yaitu apabila mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Mim pertama sukun, mim kedua berharokat. Maka dinamakan idgham mithlain shaghir, wa yusamma idgham mithlain shaghir ya. Mithlain artinya sama, dua yang sama, shaghir kecil ya. Maka dinamakan idgham mithlain shaghir. Ada juga yang menerjemahkan idgham mithli. Ya, cuma dinamakan idgham mithli. Kemudian hukum yang ketiga, hukum mati yang kedua adalah izhar. Izhar secara bahasa adalah at-taudih,
memperjelas. Wastilahan secara istilah an-nutqu bil mim sakinah bi kulli sifatihah. Mengucapkan mim sukun dengan semua sifatnya. Ya, wa biduna tadakhulin fi sifatihah, tanpa mencampuri atau memasuk-masukkan di sifatnya. Artinya mim sukun itu dibaca jelas. Ya, tidak dicampuri dengan hukum yang lain, ya. Artinya dibaca jelas. Yaitu apabila mim sukun ini bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Apabila mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka dinamakan izhar syafawi, ya. Maka dinamakan izhar syafawi. Adapun contohnya itu banyak, ya. Contoh mim, ya, mim sukun ikhfa syafawi. Apa ikhfa syafawi? Contohnya mim sukun bertemu ba, ya. Contohnya banyak, ya. Contohnya inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Contohnya jadi banyak sekali, ya. Contohnya banyak sekali. Ya. Contoh ikhfa syafawi itu banyak sekali, ya. Nah, inna rabbahum bihim, ya, inna rabbahum bihim, ya, ini mim sukun bertemu ba, maka dinamakan ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi. Nah, ini namanya ikhfa syafawi, ya. Kemudian idgham mithlan shaghir, mim sukun bertemu mim, ya. Banyak sekali contohnya. Contohnya di sini, ya. Lahum ma yasha' waladaina mazid, ya. Lahum ma yasha'. Ini mim sukun, mimnya pertama sukun, mim kedua berharokat fathah, maka dinamakan idgham mithlan shaghir, ya. Kemudian izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim, banyak, ya. Contohnya alaihim narun, ini ada mim sukun bertemu dengan nun, ya, maka dinamakan izhar syafawi. Alaihim narun muqsadah, alaihim narun muqsadah, ya. Ini contoh yang pertama ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi. Ini yang kedua idgham mithlan shaghir. Idgham mithlan shaghir. Yang ketiga, nah, idgham mithlan shaghir di sini, ya. Yang ketiga ini namanya apa? Izhar syafawi. Nah, ini, ya. Ini hukum dari mim mati, ya. Ada 3 hukum di sini. Ikhfa syafawi, idgham mithli shaghir atau idgham mithli, dan ketiga izhar syafawi. Inilah pertemuan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan-latihan, ya. Kita akan memberi latihan-latihan tajwid, ya. Kemudian syairnya antum hafal, ya. Syair atau nazamnya antum hafal. Demikian kita akhiri kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.